Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Sedikit pada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimahullah, kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia. Kita langsung saja masuk hadis yang ke-12 pada sumber tentang akhlak-akhlak yang mulia. Wa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas, duhai segenap umat manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, dan bangunlah tali silaturahmi, wa aqimut ta'am, dan berilah makanan, wa sallu bil laili, dan salatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, pada saat itu manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu rahimahullah, dalam hadis ini setidaknya Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 amal soleh dari sekian banyak amal soleh yang insya Allah akan mengantarkan kita menuju surga. Yang pertama kata Nabi, afshus salam, menebarkan salam. Yang kedua, mempererat jaringan tali silaturahmi. Kemudian memberi makan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kewajiban kita, termasuk memberi makan yang bentuknya sedekah. Kemudian yang keempat adalah sholat di waktu malam, ketika saat itu kebanyakan manusia dalam keadaan tidur. Maka kata Nabi, kalau 4 ini kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kata Rasulullah, tadkhulul jannah, akan masuk surga bisalamin, dengan selamat. Bapak Ibu rahimahullah, dari 4 hal yang Nabi sampaikan ini, mari kita bahas satu persatu. Insyaallah kita jadikan beberapa episode hadis ini. Episode, bagian maksudnya.
Jadi yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW berpesan, duhai seluruh umat manusia. Jadi pesan ini sebetulnya Nabi sampaikan ketika Nabi itu awal tiba di Madinah. Makanya penyebutannya Nabi menyebut wahai umat manusia, tidak diperuntukkan hanya kepada orang mukmin katanya itu. Jadi seluruh umat manusia. Gitu ya. Tentunya orang-orang yang Yahudi ketika itu, orang-orang Nasrani ketika itu diharapkan masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang ketika itu, termasuk tentunya ini pesan kepada kita. Yang pertama adalah menebarkan salam, afsus salam. Tentunya salam di sini minimalnya adalah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan kalimat salam Assalamualaikum itu paling minimal. Kalau mau dilengkapi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata menebarkan salam, mengucapkan salam, termasuk menjawab salam, ini bagian dari amal soleh yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan menebarkan salam ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengucapkan salam itu atau menebarkan salam menimbulkan rasa cinta. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, menebarkan salam, itu menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita, khususnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak bisa masuk surga kecuali dengan iman. Wala tu'minu, dan iman kalian tidak akan sempurna kata Rasulullah hatta tahabbu, sampai kalian saling menyayangi satu sama lain. Nabi kemudian melanjutkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan perbuatan itu, kalian akan saling mencintai? Ya, kata para sahabat. Rasulullah menjawab, afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, karena itu merupakan hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang cinta di antara kita, termasuk itu juga bukti daripada keimanan. Insyaallah ini kan diperhatikan mengucapkan salam ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan, atau ketika Nabi ditanya, ayyul Islam khairun, ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang paling baik? Jadi satu ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amal yang paling baik. Rasulullah kemudian menjawab, tu'imul ta'am wa taqra'us salam ala man a'rafta wa ala man lam ta'rif. Kata Nabi, amal yang paling baik dalam Islam itu adalah satu, tu'imul ta'am, memberikan makan. Mungkin sekali ternyata ya. Nanti kita makan juga ternyata setelah Islam. Tu'imul ta'am, memberikan makan, wa taqra'us salam, dan menebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, termasuk kepada orang yang belum kamu kenal. Jadi
Dengan perintahnya dari Nabi, orang yang kita temui itu baik yang kita kenal ataupun tidak, sebaiknya juga kita awali pertemuan itu dengan ucapan salam, assalamualaikum. Jadi itu Bapak rahimahullah berkaitan dengan mengucapkan salam. Yang pertama, menimbulkan rasa cinta. Kemudian berkaitan dengan salam ini juga yang perlu kita ketahui adalah tentang hukum. Sebetulnya tentang salam ini insyaallah sudah dibahas cukup panjang oleh para ustaz, oleh para guru. Insyaallah kita sudah sering mendengar, tetapi tidak ada salahnya kita kembali mengulang, mengingat-ingat kembali. Tentang salam yang kedua, Bapak status hukumnya mengucapkan salam dan menjawab salam. Ataupun mengucapkan salam ini hampir sepakat adalah hukumnya sunnah mengucapkan salam. Akan tetapi ketika menjawab salam itu sudah berarti status hukumnya yaitu wajib. Jadi mengawali perjumpaan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, akan tetapi ketika menjawab salam itu adalah wajib. Dari mana? Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa surah keempat ayat ke-86. Allah mengatakan, Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, apabila kalian diberikan salam penghormatan, balaslah salam itu, balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik, atau paling tidak balas dengan balasan yang sepadan. Misalkan ada orang mengucapkan salam kepada kita dengan kalimat assalamualaikum, setidaknya kita balas dengan kalimat waalaikumsalam, atau lebih baik lagi dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balasannya lebih baik. Nah, ketika Quran menyatakan perintah, kalau Allah menyebutkan balaslah salam itu dengan balasan yang lebih baik atau setidaknya yang sepadan. Ini dengan perintah Bapak Ibu ya. Kalian perintah itu secara umum adalah berimplikasi hukum wajib. Saya ulangi, perintah itu di dalam Al-Quran termasuk di dalam hadis secara umum itu mengindikasikan hukum wajib, walaupun tidak semua, walaupun tidak semua. Jadi itulah kenapa menjawab salam itu dikatakan wajib, fardhu. Akan tetapi tentunya Bapak yang Allah, fardhu kewajiban menjawab salam ini tetap dibilang oleh para ulama, yaitu ada yang menyebut menjawab salam itu adalah fardhu ain ketika kita sendiri. Misalkan kita bertemu dengan satu orang teman kita mengucapkan salam assalamualaikum, maka teman kita itu wajib, fardhu ain, wajib menjawab salam. Tetapi kalau kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, maka hukumnya adalah tetap wajib, tetapi fardhu, maksud saya wajib, fardhu kifayah. Tidak harus semua yang menjawab salam kita, cukup satu atau dua atau sebagian saja. Tidak harus semua. Tetapi seandainya semuanya pun yang menjawab salam, itu sangat-sangat baik. Seperti tadi bahkan saya mengawali kajian dengan kalimat assalamualaikum,
Kemudian insyaallah Bapak Ibu semuanya juga membalas menjawab salam itu dengan kalimat jawaban yang lebih lengkap. Itu tentunya sangat-sangat baik. Tetapi seandainya salam saya tadi tidak dijawab oleh semua yang hadir, dijawab oleh 1-2 orang, maka itu sudah cukup. Makanya kata Imam An-Nawawi, disebutkan Imam Nawawi itu ya penulis kitab apa namanya, Riyadhus Shalihin ya. Kata Imam An-Nawawi itu, fa in kana as-salamu ala wahidin fal jawabu fardhu 'ain. Apabila ucapan salam itu diucapkan kepada satu orang, maka wajib dia fardhu 'ain menjawab itu, harus dijawab. Wa in kana 'ala jami'in, apabila ucapan salam itu diucapkan kepada sekelompok orang, fa huwa fardhu kifayah, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Tetap harus dijawab, tetapi tidak harus dijawab oleh semua orang, cukup sebagian saja. Tapi itu tadi, kalau dijawab oleh semuanya, itu sangat-sangat baik. Makanya dalam satu kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, walau yuzil 'anil julusi an yarudda ahaduhum. Cukuplah ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang kata Rasulullah, cukuplah salah satu di antara mereka yang menjawab. Itu cukup. Tapi kalau yang lebih, karena tidak ada salahnya juga dan tetap baik insyaallah. Karena bagaimanapun ucapan salam ini juga zikir ya Ibu ya, zikir kalimat-kalimat thayyibah juga. Tak berpahala insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, jadi yang kedua kita sudah mengetahui tentang status hukum dari mengucapkan dan menjawab salam. Mengucapkan adalah sunnah, adapun menjawab fardhu kifayah kalau sendiri, fardhu 'ain kalau sendiri, kalau sekelompok orang adalah fardhu kifayah. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, berkaitan dengan salam, insyaallah kita masih seputar salam ini sampai bisa insyaallah ya. Ucapan minimal kalimat salam. Nah ini minimalnya tadi saya sebut Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Itu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ar-Ra'd ayat ke-24. Ar-Ra'd ayat ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Salamun alaikum wa ni'ma uqbaddar. Jadi ucapan salam ini ketika di akhirat nanti ya Pak Ibu. Jadi kalau kita lihat di surah Al-Ra'd ayat 23-nya, Allah itu menceritakan tentang orang-orang yang masuk surga, kemudian disambut oleh para malaikat. Apa sambutan para malaikat itu kepada penghuni surga atau kepada orang yang akan masuk surga gitu ya? Ternyata diawali dengan kalimat oleh para malaikat, Salamun alaikum. Assalamualaikum kalau sekarang gitu ya. Semoga kesejahteraan rahmat Allah selalu melimpah kepada kalian semuanya, wahai penduduk surga. Alhamdulillah, ternyata ucapan salam juga adalah kalimat yang nanti akan diucapkan oleh para malaikat untuk menyambut para penghuni surga. Luar biasa ya surga. Ternyata ucapan itu sampai kita lantunkan, kita ucapkan, nanti kita tidak asing lagi di ucapan itu ya. Ucapan salam itu termasuk juga ucapan salam. Banyak sebetulnya di Quran yang ucapan Assalamualaikum itu di Quran. Tadi surah Al-Baqarah ayat 24, termasuk surah Al-Dzariyat
ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzalu 'alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun." Jadi ini Allah menceritakan tentang malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Jadi malaikat itu kan sempat dikisahkan di dalam Al-Quran, para malaikat menyerupai manusia bertamu, kalau bahasa sekarang sowan gitu ya, bertamu kepada Nabi Ibrahim. Sebelum malaikat ini menurunkan azab gitu ya kepada kaumnya Nabi Lut ya. Karena Nabi Lut dan Nabi Sulaiman itu masih keluarga ya. Idzalu 'alaihi faqalu salama. Ingatlah pada Allah ketika para malaikat itu akan masuk bertamu kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama. Kemudian para malaikat itu mengawalinya dengan salam, assalamualaikum. Ternyata dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala salam wa alaikumussalam. Qala salamun qaumun munkarun, kata Nabi Ibrahim. Jadi itu minimal kalimat salam adalah assalamualaikum. Namun tadi kami sampaikan yang lebih sempurna, lebih lengkap ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian masih berkaitan dengan salam, hal yang keempat yang perlu kita ketahui juga tentang salam ini adalah batasan suara yang ideal ketika mengucapkan salam. Ini juga kita perlu tahu ini, karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yaji'u minal lail. Satu kali Rasulullah SAW datang ke suatu rumah di malam hari. Fayusallimu tasliman, kemudian Nabi mengucapkan salam, la yuqiduna iman, yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur, namun ucapan salam Nabi didengar oleh orang yang bangun. Nah ini, jadi Nabi mengucapkan salam di malam hari, bertamu mampir ke rumah salah seorang sahabat. Nabi mengucapkan salam. Ucapan atau suara Nabi itu tidak sampai membangunkan orang yang tidur, tetapi orang yang tidak tidur mendengar salam Nabi. Jadi bisa dipercaya sendiri lah Bapak Ibu, tidak teriak-teriak juga gitu ya, tetapi tentunya tidak sangat pilih dan sampai tidak didengar oleh orang yang akan kita sampaikan salamnya ini. Insya Allah kita bisa mengira-ngira. Jadi ini sudah kita praktekkan tentunya, tetapi tetap kita sampaikan karena ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa ucapan salam beliau itu tadi tidak sampai membangunkan orang yang tidur karena cemprengnya, tapi itu ya menggelegar, tidak seperti itu, tetapi juga tidak lirih sekali. Itu tetap terdengar suara ucapan salam yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu yang keempat berkaitan dengan batasan suara salam. Bisa kita mendengar dengan didengar oleh lawan bicara. Kemudian masih tentang salam, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kelima yang perlu kita ketahui tentang salam ini adalah salam kita itu dibalas oleh para malaikat. Ini luar biasa ini.
Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Fa in raddu 'alaika raddan 'alaika wa 'alaihimul malaikah." Apabila kalian berjumpa dengan saudara kalian, kemudian kalian mengucapkan salam kepada mereka, kalau mereka membalas ucapan salammu, kata Rasulullah, maka malaikat akan membalas salam itu untukmu dan untuk mereka. Fa'in lam yaruddu 'alaika raddan 'alaika al-malaika wa la yabsut aw sakatan 'alaihim. Akan tetapi ketika orang tidak membalas salam kita, maka malaikat akan membalas salam kita untuk kita dan tidak untuk mereka. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi tetap dibalas oleh malaikat. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, itu malaikat juga mengucapkan salam, membalas salam kita. Akan tetapi orang yang tidak membalas ucapan salam kita itu ternyata dilaknat oleh malaikat. Bayangkan itu. Jadi dimohonkan laknat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hebat tuh ya, sangat-sangat hebat. Bagaimanapun ucapan salam gratis, tidak berbayar dan ringan ketika diucapkan. Jadi poin yang kelima yang kita bahas, kita sampaikan tentang salam ini adalah salam kita dibalas oleh para malaikat. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu rahimahullah, masih tentang salam, kita dianjurkan atau bahkan disunnahkan untuk mengulangi salam kita walaupun baru berpisah sebentar. Jadi kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, kemudian kita mengucapkan salam. Setelah itu kita berpisah sebentar, kita bertemu lagi, maka tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Salam terus mungkin dengan Bapak Ibu bertanya, ya gratis kok, jadi itu berbahaya. Tetap tidak apa-apa. Dibiasakan. Walaupun mungkin ini kata orang Jawa wagu apa gitu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Ibu Rahimahullah tentang mengulangi salam ini sekalipun walaupun baru berpisah. Kata Rasulullah, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun wa laqiyahu falyusallim alaihi." Apabila salah satu di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, kemudian kalian mengucapkan salam dan dijawab salamnya, fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun, kemudian setelah itu kalian terpisah oleh pohon dan terpisah oleh dinding, kemudian bertemu lagi, maka hendaknya mengucapkan lagi bayangkan itu. Kita baru berjumpa dengan teman kita, kita mengucapkan salam, kemudian setelah berjalan kita terpisah oleh tembok gitu ya, terpisah oleh pohon, kita berjumpa lagi, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan lagi kalimat assalamu alaikum. Itu tidak ada salahnya. Jadi yang keenam, kita dianjurkan untuk mengulangi salam walaupun baru berpisah sebentar. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu rahimahullah, masih berkaitan dengan salam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk
mengucapkan salam ketika masuk rumah, baik rumah kita ada orang atau tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum." An-Nur ayat 61 ya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kalian kata Allah masuk rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, atau sekalipun tidak ada penghuninya, ala anfusikum, kalian mengucapkan salam itu untuk diri kamu sendiri, dan ucapan salam itu tentunya tadi dijawab oleh malaikat. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tetap ya Bapak Ibu, dianjurkan kita mengucapkan salam ketika masuk rumah. Bahkan berkaitan dengan mengucapkan salam ketika masuk rumah itu ada hadis yang dahsyat sekali Bapak Ibu, yang mungkin akan memotivasi kita mengucapkan salam ketika masuk rumah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu inda dukhuli wa inda ta'amihi." Apabila ada seseorang yang masuk rumah, kemudian dia menyebut nama Allah, setidaknya mengucapkan kalimat Assalamualaikum ketika masuk rumah, dan ketika makan mengucapkan Bismillah. Ini kata Nabi, ketika ada orang masuk rumah berzikir terlebih dahulu kepada Allah, Assalamualaikum, itu bagian dari zikir Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu bagian dari zikir ya, kalimat thayyibah. Jadi ketika ada orang masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan Bismillah, gitu ya. Qala syaitan, maka setan berkata, kata Rasulullah, la mabita lakum, tidak ada mabit untuk kita. Apa mabit itu? Tempat bermalam ya, mabit itu. Makanya kan ada mabit di Madinah, di Mina ya kan? Musdalifah apa ya? Mabit kan? Kata setan, la mabita lakum, tidak ada tempat menginap malam ini untuk kita. Kenapa? Karena rumah itu sudah diisi dengan zikir, wala asya, dan tidak ada makan malam untuk kita. Kata setan. Jadi ternyata alhamdulillah, ketika rumah-rumah kita diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan setidaknya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika hendak masuk rumah, ternyata itu menjadi wasilah perantara rumah-rumah kita dijauhkan, terjaga dari setan. Alhamdulillah. Ini baru ucapan Assalamualaikum Bapak Ibu ya. Apalagi ketika rumah kita dibacakan surah Al-Baqarah, itu dahsyat sekali. Dibaca surah Al-Insan, atau bahkan dihatamkan Al-Quran, itu sudah insyaallah menjadi wasilah rumah-rumah kita dijauhkan dari setan, termasuk penghuninya itu, termasuk tuan rumahnya, penghuninya di situ. Ini dahsyat ini. Bahkan setan juga kata Rasulullah di situ, wala asya, tidak ada tempat baginya untuk ikut makan bersama kita ketika kita makan mengawali dengan Bismillah.
Sebaliknya kata Rasulullah, ketika kita masuk rumah tanpa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita makan tidak mengawalinya dengan Bismillah, maka setan kata Rasulullah mengatakan kepada teman-temannya, sekarang kita malam ini punya tempat untuk menginap, katanya. Adraktumul mabit wal asya. Wahai kalian semua, kata setan mengucapkan kepada teman-temannya, malam ini kalian punya tempat menginap wal asya, dan punya makanan, katanya. Itu. Jadi ini ringan, tapi insyaallah berdampak yang luar biasa kepada kita, termasuk rumah-rumah yang kita tempati, dijauhkan dari godaan setan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah manfaat yang kita sampaikan tentang salam. Di banyak fadilah, banyak keutamaan yang bisa kita dapat ketika kita membiasakan diri untuk mengucapkan salam ringan tapi berfaedah yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu juga menjadi perantara kita masuk surga. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-12 masih satu yang kita sampaikan. Jadi dari 4 hal, mengucapkan salam, silaturahmi, memberi makan, dan sholat tahajud, sholat malam, masih satu yang kita bahas, yaitu menebarkan salam. Sisanya yang 3, silaturahmi, memberikan makanan, dan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.